Puji nama Tuhan, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Biarlah dengan segenap hati kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tema kita saat ini berbicara soal iman. Iman yang bertumbuh dalam Kristus. Saya menikmati kebaikan Tuhan di pagi ini. Ketika saya menghabiskan khotbah ini, menyelesaikan khotbah ini, saya melihat sudah jam 3 dini hari. Lalu saya sujud berdoa kepada Tuhan, dan jam 4 lewat saya masih lalu tertidur. Jam 5 lewat saya terbangun kembali. Dan saya mempersiapkan diri mau bertemu dengan sahabat doa. Lalu kemudian saya tidak bisa, biasanya kalau saya mau biasanya mandi dulu. Tapi saya pegang air langsung menggigil. Saya istirahat sebentar. Lalu setelah itu saya katakan saya ingin berdoa lagi Tuhan. Dan puji nama Tuhan, saat itu saya merasakan saat berdoa kembali, Tuhan memberikan kekuatan, dan kemudian selesai berdoa, saya melaksanakan segala aktivitas di dalam kasih Tuhan. Jadi iman yang bertumbuh dalam Kristus itu adalah iman sebesar biji sesawi. Karena iman sebesar biji sesawi itu adalah iman bukan karena kecilnya, karena dia di kecilnya itu dia bertumbuh menjadi jenis sayuran yang paling besar, lalu burung-burung dikatakan bisa bersarang. Atau juga iman yang bisa memindahkan gunung. Jadi makanya iman yang memindahkan gunung, Yesus katakan itu kepada kita bahwa ketika kita beriman, tidak bimbang, tidak ragu, kita bisa memindahkan gunung. Nah, yang keempat adalah iman yang besar. Tapi kadang kalau orang bilang, nah buktikan itu, pindahkan. Haleluya, puji Tuhan ya. Nggak usah heran kalau ada banyak kali. Tetapi iman kita harus tetap kepada Kristus. Jadi iman yang bertumbuh dalam Kristus saya ambil dalam berapa bagian. Yang pertama 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi iman yang diharapkan Tuhan itu adalah iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Tema kita iman yang bertumbuh dalam Kristus. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Dari pembacaan yang kita baca, iman itu bisa bertumbuh karena melakukan firman Allah. Jadi kalau imanmu mau bertumbuh, belajarlah menerapkan, menikmati air susu yang murni dari Tuhan. Bagaikan seorang bayi yang senantiasa membutuhkan air susu ibunya, sehingga dia mempunyai kekebalan tubuh dan dia bisa bertumbuh dengan sehat dan sempurna. Anda bisa bayangkan anak-anak yang dibesarkan dengan tanpa air susu ibunya dengan anak-anak yang dibesarkan dengan bukan air susu ibunya. Akan terjadi perbedaan yang sangat mencolok dalam ketahanan fisik, ya. Itu dalam ketahanan fisik akan terjadi yang sangat mencolok. Karena apa? Ya, itulah kehebatan Tuhan itu memberikan vitamin yang sangat luar biasa. Dokter lah yang tahu. Saya bukan dokter. Jadi yang jelas firman Allah katakan bagaikan seorang bayi yang ingin air susu yang murni, lalu kemudian dia bisa bertumbuh. Demikian iman kita bisa bertumbuh di dalam Kristus Yesus apabila kita melakukan firman Tuhan. Nah, kalau Tuhan katakan
duit, ya lakukan duit. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Yang urusannya itu kalau kita beriman, urusannya menepati janji Allah itu bukan saya tetapi Tuhan. Jadi kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga ketika iman kita bertumbuh dalam iman yang bertumbuh dalam Kristus, kita menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi kalau kita memiliki iman tetapi tidak membuang segala fitnah, hujat dan lain sebagainya, Anda bisa bayangkan orang yang difitnah, kalau dia tidak kuat imannya, ya dia bisa bunuh diri. Ada banyak orang yang difitnah, dia akhirnya bunuh diri. Saya memang selalu banyak kali saya difitnah, tetapi saya bersyukur. Bayangkan saja kalau Anda difitnah, ya berzina, apa yang akan Anda lakukan? Mencak-mencak, marah. Kenapa harus marah? Anda nggak lakukan, kenapa harus marah? Serahkan aja pada Tuhan. Tuhan yang ngurus. Kenapa? Kita kan nggak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita kan nggak boleh melakukan apa yang sebenarnya, yang bukan hak kita. Lakukan aja firman Allah, biarkan Tuhan yang mengurus. Jadi jangan ikuti orang melakukan yang jahat, kita juga ikut melakukan yang jahat. Orang melakukan penipuan, kita juga melakukan penipuan. Orang melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, kita juga lakukan itu. Kita bukan malah membuangnya, karena kita adalah orang yang beriman, yang bertumbuh imannya di dalam Kristus. Yang Kristus itu tahu apa saja yang kita perbuat. Amsal 15 ayat 3 dikatakan, "The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good." Jadi mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang-orang yang melakukan apa yang baik dan yang jahat. Jadi mata Tuhan itu ada di segala tempat. Jadi nggak usah kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah untuk menjaga kehidupan kita supaya iman kita tetap kuat, sehat, kita harus menghindari yang namanya kejahatan. Kalau Anda baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang 15 dan 17, di sana dikatakan bahwa do not love the world or the thing in the world. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia ini. If anyone loves the world, jika ada seorang mengasihi dunia, the love of the Father is not him. Kasih Bapa tidak akan ada di dalam hidupnya. For all, karena semuanya, that is in the world, yang ada dalam dunia ini, the lust of the flesh. Jadi hawa nafsu daging, the lust of the eyes, keinginan mata, the pride of life, keangkuhan hidup, kesombongan, ya, is not of the Father, but is of the world. Itu bukan dari Bapa, tapi dari setan, dari dunia ini. Nah, dikatakan juga, and the world is passing away and the lust of it. Jadi dunia ini akan berakhir. Keinginan semua yang saya sebutkan tadi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, akan berakhir. Tetapi apa yang tidak berakhir? Apa yang akan kita peroleh ketika kita setia melakukan firman Allah? Ayat 17 bagian terakhirnya, but he who does the will of God abides forever. Tapi dia yang melakukan kehendak Allah akan tinggal bersama dengan Allah selamanya. Wow. Jadi iman yang bertumbuh itu adalah bisa bertumbuh kalau kita melakukan kebenaran firman Allah dalam diri kita. Itu tadi, menghindarkan segala perbuatan-perbuatan dosa, dan lalu keluar
kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, yakin dan percayalah, kita akan melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Banyak kali orang katakan beriman kepada Tuhan, tetapi imannya tidak pernah bertumbuh. Satu contoh iman yang tidak bertumbuh, ketika Anda sakit, kemana Anda datang? Terlebih dahulu, bodreka, kalau sakit pusing, katakanlah, bodreka ataukah Tuhan, ini ada bahan. Seperti ada firman Allah katakan begini. Saya suka dalam terjemahan dalam bahasa Inggris ini, tentang iman. Now faith, jadi sekarang iman. Now faith is the substance of things hope for. Jadi sekarang iman adalah bahan. Substance itu bahan. Jadi kalau mau buat kue harus ada bahan, mau buat rumah harus ada bahan, mau mengharapkan sesuatu jadi iman. Bahasa Jepang itu sekarang. Jadi sekarang present, lalu yang diharapkan itu sudah pas, tapi digenapinya nanti di future. Atau right now juga boleh, atau future, present atau right now. Tetapi yang kita, contohnya begini, saya sakit, tapi saya sudah percaya, saya sudah disembuhkan. Ketika Anda berdoa, Anda bisa saat itu juga menerima kesembuhan, dan Anda bisa juga menerima future-nya. Akan. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan membuat Allah senantiasa ingin juga menyenangkan hidupmu. Tapi banyak orang beriman, hanya mulutnya saja beriman, tapi perilaku tindakan ya masih setan. Yang mabuk tetap mabuk, yang narkoba tetap narkoba, yang main perempuan tetap main perempuan, yang judi tetap judi. Tidak ada perubahan selama dia mengenal Yesus. 60 tahun mengenal Yesus, 60 tahun bantu. Pindah gereja dari satu gereja ke gereja yang lain. Kalau dia bertumbuh, syukur, alhamdulillah. Kami ini semakin buruk dan buruk. Apa yang terjadi? Saya sering katakan kalau kita beriman kepada Tuhan, di mana kuasa kebangkitan Tuhan, di mana kuasa Roh Kudus yang diberikan, dianugerahkan, di mana kuasa firman yang diberikan kepadamu. Di mana dia? Itu sebabnya kita perlu iman kita. Iman yang bertumbuh dalam Kristus. Sehingga Roh Kudus akan menuntun kita step by step. Selangkah demi selangkah. Little by little. Cibiki. Tuh cibiki. Haleluya. Oh Yesus. Watashi wa Yesus ni koishimasu. Saya cinta Tuhan. Jadi kita harus cinta Tuhan. Iman kita bisa bertumbuh karena kita melakukan firman Allah. Sayang, firman tidak menjadi bagian kehidupan kita. Firman tidak kita buat menjadi makanan rohani kita. Bayangkan, 1 minggu nggak pernah makan firman, tidak pernah baca Quran, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah memperkatakan firman Allah, tidak pernah merenungkan firman Allah, tapi berharap dia memiliki iman yang bertumbuh dalam Tuhan. Nonsen! Tidak pernah berdoa,
tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan jemaat Tuhan yang lain. Nonsen imanmu bisa bertumbuh. Tahun ke tahun akan seperti itu. Hidupmu hanya seperti itu. Tidak menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Yang merokok tetap merokok. Yang menampar istrinya tetap menampar istrinya. Saya sudah pernah saksikan bagaimana seorang suami yang brutal terhadap anak dan istrinya. Sudah tidak kasih makan, tangan, kaki, mulut, melakukan hal-hal yang sangat menyakitkan. Satu kali dia berjumpa dengan Tuhan. Encounter with Jesus. Berjumpa dengan Allah. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami perubahan 180 derajat. Lalu teman-temannya yang membawa, atau teman-temannya yang sering minum, main perempuan, judi, narkoba. Lalu dia menikmati Yesus dalam hidupnya. Lalu mereka bilang, masa bisa? Lalu dipertanyakan tentang imannya. Bagaimana tentang Bapa, tentang Yesus, tentang Roh Kudus. Dia hanya bilang begini, saya tidak tahu untuk menjelaskan tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, Anda bisa tanya di seluruh masyarakat di kampung saya ini, bagaimana saya sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masyarakat menjadi saksi kehidupan saya. Saya tidak perlu berkata banyak tentang keimanan saya, tentang pertanggungjawaban iman saya. Tapi yang saya tahu, Yesus telah mengubah hidup saya. Roh Kudus telah mengubah hidup saya. Daripada berteologi tapi hidupnya tidak bertobat. Hidupnya bukan hanya bisa berkata-kata tetapi tidak menjadi pelaku. Hanya bisa mendengar, memperdengarkan tetapi tidak bisa melakukan apa yang diperdengarkan. Kadang-kadang saya bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, izinkan saya bisa mendengar apa yang dikatakan orang. Mendengar bukan hanya sekedar mendengar. Karena kadangkala apa yang kita dengarkan dari orang tersebut, ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi kita harus bisa mendengar apa dibalik dengan kata-katanya semuanya itu. Yang mungkin dengan segala keberadaannya, dengan segala kekurangannya, dengan segala ada yang ingin disampaikan. Itulah perlunya hikmat Tuhan. Jadi imanmu kalau mau bertumbuh, iman yang bertumbuh dalam Kristus, lakukan firman Allah. Buang yang jahat, taat terhadap Tuhan. Saya yakin dan percaya engkau akan bisa melihat hal-hal yang besar. Kau bisa mempraktikkan imanmu, mengusir setan-setan dalam nama Yesus, setan akan keluar. Menumpangkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Kalau belum sampai ke sana, belajar dari dirimu sendiri. Kalau engkau sakit, apa yang kau lakukan? Apakah baygon sayang? Baygon sayang, bodrek sayang. Atau seperti teman saya yang sempat saya kagum karena apa? Dia, ya memang Tuhan pakailah gitu ya. Tapi ketika dia sakit, lalu saya bilang, saya pada waktu melihat dia, karena pas saya datang ke rumahnya, melihat dia makan obat, saya ganti makan obat, ganti orang makan obat, tidak. Saya hanya bilang, loh,
sudah banyak kali katakan, datang pada Yesus, serahkan semua. Yesus mampu menyembuhkan engkau tanpa perantara apapun. Wow, luar biasa. Saya memang menghidupinya. Nah, karena sudah demikian saya tanya, loh, saya ini kan mau menolong Tuhan. Sehingga Tuhan gak repot-repot, ya. Saya nolong Tuhan, makan obat ini saya nolong Tuhan. Saya bilang, Om, tidak perlu Om menolong Tuhan. Kita yang perlu ditolong oleh Tuhan. Kita yang perlu ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau iman kita bertumbuh dalam terampilan Allah, tumpang tangan bagi orang sakit itu sembuh. Yakin, percaya atau tidak? Itu saja. Kalau kau bimbang, ragu kata firman Allah, jangan harapkan. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya, Anda bisa bayangkan, ketika saya meminta tempat saya yang sekarang ini, yang tempat kami kita beribadah ini. Lalu kemudian saya bilang begini, ada satu tempat di sana, Mie Ayam Jakarta, di sana tempat saya. Jadi masih dalam satu jalur yang sama. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya ingin suatu tempat di mana saya bisa tinggal, ya, bisa melayani. Lalu kemudian saya bilang, kami nggak punya uang untuk itu. Lalu apa yang terjadi? Saya sudah patok dari Mie Ayam Jakarta sampai tempat saya tinggal di rumah kontrakan di sana dekat pantai. Saya bilang hanya 1 tahun Tuhan. Jadi selama 1 tahun saya tiap awal bulan, kalau tidak akhir bulan, ya, itu saya berdoa puasa 3 hari 3 malam. Nanti seluruh makanan semua istri saya yang ngatur. Jadi saya hanya pada saat 3 hari 3 malam itu saya hanya ada di dalam rumah, tidak kemana, dan tidak juga banyak beraktivitas selain hanya memberes-bereskan rumah, tapi tidak banyak aktivitas. Lalu kemudian 2 kali seminggu saya melakukan juga hal yang sama. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan anak saya itu, ya, masih kecil, itu yang paling besar. Jadi setiap kali dia berdoa, karena setiap kali kita berdoa, dia akan hadir, dia akan dengar, karena dia ada permintaannya kepada Tuhan, kijang putih. Jadi karena kadang-kala saya mengganggu dia juga, nggak sebut kijang putih, wah, dia marah, dia ngamuk, dia banting-banting dirinya, sebut kijang putih Bapak, sebut kijang putih. Akhirnya dia udah besar sekarang ini, lagi di Malang. Sebut kijang putih Bapak, sebut kijang putih. Makanya saya bilang sama anak saya, hargai iman karena iman yang kau miliki itu. Karena seringkali anak saya yang besar ini kalau dia berdoa, itu banyak kali sebenarnya hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, jadi dia berdoa minta kijang putih. 6 bulan setelah peristiwa berdoa mengatakan kepada Tuhan, kami diberkati kijang putih. Uang juga tetap tidak ada. Tapi kami tetap diberkati kijang putih. Lalu kemudian terus 9 bulan, 7 bulan, 8 bulan tidak ada apa-apa. 9 bulan setelah saya lama tidak datang kemari, saya datang kemari. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika saya mengetuk-ngetuk, tidak ada yang membuka, saya pikir saya pulang saja. Ketika saya menaik, saya tiba-tiba krak, pintu dibuka, saya akhirnya turun lagi dari mobil kijang putih itu. Nah,
Lalu keluarlah encim yang sudah tua 84 pada waktu itu. Kalau saya tidak saya 84. Usianya sudah 84. Jadi dia keluar dengan tertati-tati, dilihat saya, langsung dia joget. Oh, Yesus Sakti, Yesus Sakti, Yesus Sakti, Yesus Sakti, Yesus Sakti, Yesus Sakti. Ada apa, Cing? Yesus Sakti, Yesus Sakti, Yesus Sakti, Yesus Sakti. Coba apa? Yesus Sakti. Dia tidak jauh saya, tetapi dia berjoget-joget, Yesus Sakti, Yesus Sakti, Yesus Sakti. Baru setelah itu dia bilang, nih duduk dulu. Wah, duduk. Lalu dia bilang begini, setelah dia duduk juga, dia bilang begini, ini punya uang berapa? Saya jujur tidak punya uang. Tapi di kantong saya pada waktu itu ada 500.000. Jadi 500.000 itu, ini uang saya 500.000. Bagaimana kamu ini nggak punya uang, tapi Tuhan Yesus bilang harus jual sama ini. Oh, kalau gitu saya bilang, saya punya mobil. Berapa harga mobilnya? Ya kalau jual cepat ya 40 juta lah gitu ya. Oh jangan sih, berapa Cim? Saya bilang begitu. Gini saja, 50 juta. Oh saya langsung down payment 50. Orang sudah pernah kita tawar sebelumnya 2 juta juga nggak kasih. Enggak dia kasih, tiba-tiba dia bilang 50 juta. Bukan lagi kita yang apa, dia yang nawarkan. Wah, saya kasih langsung down payment. Oke, Cim, saya jual mobil saya. Tapi Anda tahu, mobil itu nggak laku-laku. Nggak laku-laku. Sampai akhirnya ada yang memberkati kami. Adik, pakai uang ini, kapan saja dikembalikan. Nggak laku-laku mobilnya. Anak saya bilang, mau rumah, mau mobil. Wah, dia tidak mau mobilnya dijual. Maunya dia itu, mau mobil, mau rumah. Saya bilang, saya juga mengajar supaya anak saya tidak serakah. Ya kalau kita sih mau. Lalu saya bilang sama anak saya, nah, nggak mau. Sampai berapa lama mobil itu tidak laku-laku? Sampai akhirnya dia bilang, oke dapat, jual lah. Bayangkan mobil itu saya jual 40 juta, tidak laku. 40 juta tidak laku mobil itu. Banyak orang datang kemari menanya mobil itu. Nggak laku-laku. 40 juta. Nggak laku mobil itu. Setelah anak saya bilang, saya puruk-puruk bilang 55 juta. Nggak ditawar. Nggak ditawar. 55 juta. Wah, hebat, saya bilang anak saya. Imannya bertumbuh di dalam Kristus. Masih kecil. Makanya kalau saya bilang sama dia, kamu sakit, mau dokter di atas atau dokter di bawah? Selalu dia. Kalau bapaknya sakit, dia yang datang numpang tangan. Sembuh, bilang sembuh Pak. Jadi kalau nggak kita bilang nggak sembuh, dia marah. Karena bilang sembuh, iman. Haleluya, ya. Jadi kalau lagi nggak ada duit, dia minta sepatu. Udah, kamu pergi sana berdoa, minta sepatu. Itu pastilah datang. Ya. Nggak lama dia akan datang sepatu itu.
Bukan dari kami, orang lain yang digerakkan Tuhan. Yang mau saya katakan adalah iman yang betul-betul kepada melakukan kebenaran firman Allah. Jadi dasarnya firman Allah. Jangan ragu, jangan bimbang. Kalau engkau percaya, yakini. Dan pada akhirnya rumah ini jadilah. Setelah itu saya mengembalikan uang itu. Semua hasil jual mobil itu saya serahkan. Tetapi kemudian tetap diambil 5 juta, tetap diambil 50, saya menikmati 5 juta untuk membangun sengnya. Apa yang tidak mungkin bisa dimungkinkan oleh Tuhan? Siapa ngatur itu semua? Tuhan. Siapa yang melakukan itu semua? Tuhan. Panjang sekali saya di sini. Yang kedua, jadi ini iman kita harus iman yang mengalahkan setan dan dunia ini. Coba satu ayat dulu saya baca ya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah 45. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Lalu kemudian 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, yang mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi setan itu mau menyesatkan kita saja, tapi kita adalah anak Allah. Jadi kalau kita anak Allah, kalau sampai kita ada orang kerasukan, kita dipanggil, kita nggak mengulurkan tangan atas mereka, perlu dipertanyakan iman. Apakah imanmu itu iman yang bertumbuh dalam Kristus, atau iman abal-abal, atau iman kemunafikan, atau iman palsu, atau iman kerupuk? Sudah puluhan tahun, tapi tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Masih terus dijajah oleh dunia ini. Masih terus hidup dalam keserakahan. Masih terus hidup dalam keangkuhan. Masih terus hidup dalam keinginan dunia ini. Dengan segala hawa nafsunya. Alkitab katakan, Paulus katakan, kita sebagai milik Kristus, kita sudah menyalibkan segala keinginan dunia ini beserta hawa nafsunya. Bukan berarti kita tidak punya hawa nafsu. Ada, pasti itu ada. Pembohong dia. Kalau dia katakan, tidak ada, aku dari. Pengajar palsu itu, penyesat itu. Jelas kok kata firman Allah. Tapi yang mau saya katakan kepada Anda adalah, ingat, roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Termasuk setan. Makanya saya akan sering katakan, kalau saya mengusir setan, saya nggak tutup mata. Saya bilang, saya langsung katakan, setan, lihat saya. Lihat ke mata saya. Kenapa? Kalau Anda sering mengusir setan, maka Anda akan tahu setan akan melotot pada mulanya, sambil dia membuat wajahnya. Kita tahu orang itu yang sudah dedengkot atau yang sudah apa. Kalau dia yang masih kopral, dia akan segera keluar. Tapi kalau dia sudah general, wah, dia akan mencoba menguasai, bukan apa, lalu dia akan setelah kita lihat, dia tidak akan bisa tahan. Setelah dia melihat di dalam kita itu siapa. Itu sebabnya penting kamu menyadari bahwa yang ada dalam hidupmu itu adalah roh Allah, bukan engkau.
Yesus yang ada dalam hidup kita. Dia yang berkenan berdiam dalam hidupmu. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Wow. Jadi kalau iman kita tidak sampai bisa mengalahkan setan dan ante-antenya dan dunia dengan hawa nafsunya. Satu contoh. Berapa lama kita bisa gunakan waktu kita untuk berdoa? Jujur, jangankan jemaat biasa, hamba-hamba Tuhan diajak berdoa bersama pun akan sangat sulit. Tapi berapa lama kita bisa beraktivitas di dunia maya? Bangun pagi, sudah itu langsung. Bukannya datang kepada Tuhan. Pagi-pagi datang kepada Tuhan. Harusnya berdoa. Menyerahkan perjalanan hidup ini kepada Tuhan. Saya hanya mau katakan bahwa 5 menit bersama dengan firman. Ketika saya hanya ingin melakukan apa yang Tuhan mau, itu saja. Bagi saya, walaupun tidak banyak pendengarnya, masih ada orang yang mendengarkan. Saya masih bersyukur. Karena saya sedang berinvestasi ke masa yang akan datang. Ada anak cucu saya. Nantinya. Oh ini loh engkong saya ini, ngomongnya keras sekali. Kayak orang Batak aja. Ternyata juga betul dia orang Batak. Dia juga orang Batak. Haleluya. Ya. Jadi jangan mau diperbudak oleh setan. Orang Batak ada rokok hantu di sana. Itu rokok hantunya orang Batak itu ganja, morfin. Itu rokok setan kalau di sini, ya. Tapi orang suka melakukan itu. Bahkan rela menghancurkan keluarganya hanya untuk menikmati barang haram ini. Bertobat! Lakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Kalahkan setan itu. Roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh narkoba itu. Nanti dibilang, memangnya ada roh narkoba. Setan yang ada di baliknya itu. Udah tahu itu menghancurkan dirimu, tapi kau nikmati dengan segala kenikmatan. Tidak ada istrimu kau gubrak-gubrak. Bahkan untuk demi mendapatkan barang haram ini, istrinya disuruh melacurkan diri. Ditunggu lagi. Nggak gendeng. Ini namanya friend of setan. Sahabat setan. Aku tidak mau menjadi sahabat setan. Aku mau menjadi sahabat Tuhan. Kita jangan mau menjadi sahabat setan. Jadilah sahabat Tuhan. Supaya engkau betul imanmu bisa mengalahkan setan dan dunia. Jangan pikir, ya, kadangkala setan itu bisa dikirim orang untuk mengganggu kita. Enggak usah takut. Ada Tuhan yang menjaga kita. Saya bukan 1-2 kali menikmati yang serangan-serangan seperti itu. Baik di Jawa, baik saya di daerah ini, sudah saya nikmati. Apa senjata kita? Doa. Ketika kita sudah merasakan sesuatu yang tidak beres, datang sujud di hadapan Tuhan. Sudah kata kau gelisah, nggak bisa lagi tidur, ada sesuatu yang nggak Anda ketahui. Sujud di hadapan Tuhan, tiba-tiba ledakan di atas rumah. Pagi-pagi saya datang ke tetangga saya bilang, ada begini-begini. Oh, pakai ilmu apa? Saya nggak tahu.
Om pakai ilmu apa? Biasanya udah begitu Om, orang itu udah koit itu Om. Itu berarti ada orang yang gak suka sama Om. Masa sampai begitu? Iya Om. Lalu dia bilang, Om, minta dong. Nggak ada yang nurus kalau udah begitu Om. Ada apa? Saya pikir. Dia coba dirayu saya untuk, Om kasih dong. Oh kamu mau ya? Oh, saya bilang, saya punya Kristus. Saya bilang, Kristus. Om ini ada aja dia. Betul, kalau kamu percaya pada Yesus, karena dia bukan orang percaya. Kesempatan itu saya gunakan untuk menyaksikan tentang Yesus. Kalau engkau percaya kepada Yesus, kamu memiliki kuasa yang sama. Gak akan ada, karena segala mantra kan ada firman Allah. Segala mantra apapun tidak akan pernah mempan terhadap keturunan Yakub. Setan dilawan katanya kan. Ya hancurlah kamu, setan kamu. Tapi saya mau katakan, setan tidak boleh menguasai hidupmu. Roh dunia ini tidak boleh menguasai hidupmu. Kamu yang harus menaklukkannya dan menuruti kehendak Allah, bukan kehendak setan. Karena setan hanya menghancurkan kau. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi dia, Yesus, datang untuk memberi kau hidup dalam kelimpahannya. Nikmati kelimpahan Tuhan itu. Saya nggak punya rumah, minta rumah dikasih rumah kok. Hanya karena lutut. Iman tentunya. Ya. Saya bukan punya jemaat yang besar. Bukan. Karena saya punya prinsip dalam pelayanan. Kalau orang membangun kerajaan Allah tidak punya prinsip, silakan saja. Tapi saya punya prinsip dalam membangun kerajaan Allah. Ada orang membangun kerajaan Allah, mengatakan bahwa mereka yang terbaik. Dan saya juga melihat ternyata begitu-begitu juga iman mereka-mereka yang pindah. Bayangkan kalau dari gereja Anda pindah sekali 30 orang. Kira-kira apa yang Anda dapat? Setan akan datang ini. Itu kan? Orang kepercayaan. Bagaimana teman sahabat dekatmu menggunting dalam lipatan. Setan katakan, lihat kan? Tuh teman, dia manis, berkata manis terhadap engkau, tapi dia gunting di dalam lipatan. Pagar makan. Dia ingin menggantikan posisi kita jadi gembala. Nggak satu dua orang. Haleluya. Makanya saya pindah, biar semua mereka jadi gembala. Ternyata tidak berapa lama, ya mohon maaf, dia harus pulang ke rumah Bapak. Sahabat, rekan, seperjuangan, teman, wakil, gembala. Saya tidak bercerita kepada yang lain, tapi terhadap dia saya jujur bercerita. Saya membuka semua, karena saya menganggap orang ini dapat dipercaya. Tapi ternyata tidak. Saya pikir dia sahabat yang luar biasa, yang dilahirkan menjadi sahabat bagi saya di waktu dalam penderitaan saya. Tapi justru menggunting dalam lipatan. Setan yang melakukan, bersandiwara, munafik. Itu sebabnya saya tidak suka melihat orang munafik. Tuhan juga nggak suka.
Saya juga tidak suka orang yang bersandiwara, walaupun saya suka menonton sandiwara, apalagi opera Batak dulu. Itu saya suka. Makanya kalau saya lagi ingin pulang kampung, saya buka YouTube, saya lagu-lagu opera Batak. Waktu saya di kampung, ingat semua, hanya cucuran air mata yang keluar. Ingat teman-teman yang duduk di samping, yang duduk di depan, yang kadang-kala kita tidak bayar. Kita jebol hanya untuk bisa melihat acting orang itu. Dia nangis-nangis di sana, kita ikut nangis. Padahal dia hanya bersandiwara nangisnya. Nggak betul kejadian itu. Tapi dia bisa menghayatinya. Haleluya. Imanmu harus bisa mengalahkan setan dan dunia ini. Yang ketiga, iman yang bertindak dalam namanya. Jadi jangan bertindak dalam nama Simon. Aku usir engkau setan dalam nama Joner Simons, mengapur si Maduta, keluar. Nggak akan ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya, 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 nggak ada. Kau harus bertindak dalam nama Yesus. Bertindak dalam apa saja? Bertindak dalam perkataan. Ingat, perkataan itu bisa mencerat kita, bisa membawa kita kepada kehancuran. Ada seorang rekan YouTuber yang baru dipenjara oleh karena perkataannya. Saya sebagai orang yang percaya pada Tuhan, sakit telinga saya. Gak pantas untuk diucapkan. Gak pantas. Tapi banyak orang melakukan hal yang kasar. Padahal Tuhan mengajar kita untuk bertindak dalam namanya. Ada standarnya. Ada hal-hal yang diberikan oleh Tuhan. Nilai-nilai Kristus yang Tuhan berikan. Bukan semau gue. Apalagi itu si Paul Chang itu. Saya nggak suka. Ya. Dengan walaupun banyak orang mengikuti dia, tapi saya katakan saya orangnya kolerik. Ya, kalau sudah memburu musuh, saya akan buru. Tapi bukan dengan cara-cara yang kasar, bukan dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Haleluya. Kalau kita mengatakan jangan berkata kasar, kasihi. Anda dipitnah, saya kawin lagi. Saya dipitnah, saya kawin lagi. Istri saya bilang, waktu itu saya di Jakarta ini. Dia bilang, saya akan labrak orang itu, Pak. Memang tepat momennya kan? Saya lagi di Jakarta, dibilang kawin lagi kan? Yang apa bilang, orang percaya lagi. Yang kita kenal lagi. Haleluya. Istri saya telepon saya akan labrak dia. Saya marah sama istri saya. Kenapa? Nggak perlu kamu labrak, anggap itu promosi. Biarkan saja, biarkan. Yang pentingnya saya bilang, suamimu itu tidak melakukan seperti apa yang dekat. It's okay sudah. Gak usah marah-marah. Tapi saya bilang, sudah gak usah. Ya. Tapi pada akhirnya istri saya mengikuti dan ya sudah, berlalu begitu saja. Kenapa? Saya hanya punya prinsip begini, sekencang-kencangnya kelajatan berlari, satu kali kebenaran itu akan menghadap. Waktulah yang akan menjawab segala apa yang kau lakukan. Kadang orang memfitnah apa saja. Kita kan nggak bisa langsung apa. Orang sudah namanya fitnah.
perkataannya, perbuatannya, tindakannya, semuanya itu berdasarkan kebencian. Dan kalau orang sudah berdasarkan kebencian, apapun yang baik daripadamu, dia akan katakan buruk. Apapun yang buruk akan lebih buruk. Saya olahraga, salah. Sampai sekarang ini sudah tua, saya tetap berolahraga. Karena mulai dari anak kecil, remaja saya sudah berolahraga. Karena olahraga yang saya lakukan bukan karena dorongan orang lain, tapi itu karena dorongan dari dalam saya sendiri. Sehingga apapun, saya akan tetap berolahraga. Itu sebabnya saya katakan bahwa kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu olahraga. Saya berdoa, pagi-pagi sekali saya sudah datang berdoa kepada Tuhan. Bahkan kadang-kala semalam-malam, seperti malam ini, dini hari tadi. Saya menyelesaikan khotbah ini jam 3. Saya masih sujud datang kepada Tuhan. Setelah selesai, ada sesuatu yang harus kita bayar. Seperti saya katakan, 5 menit bersama dengan Tuhan. Itu ngomong 5 menit. Kadang-kadang harus dibutuh. Kita persiapannya berjam-jam. Tidak kurang dari 1 sampai 2 jam. Bahkan kadang lebih. Belum lagi doanya itu. Tapi saya tidak merasa terbebani. Justru saya bersyukur. Saya bertambah dalam saya bersyukurlah. Saya bersyukur sekali. Karena apa? Dengan demikian tindakan saya satu contoh ya. Ketika kerusuhan 171 membawa bencana bagi saya. Kesusahan yang cukup panjang. Lalu saya bernasar kepada Tuhan. 1.000.000 ucapan terima kasihku Tuhan kalau Engkau menjawab doaku. Dan Tuhan menjawab doaku. Saya berikan 1.000.000 terima kasihku. Saya bayar 1 tahun lebih. Untuk membayar 1.000.000 terima kasih, itu saya bayar 1.000.000. 1.000.000 terima kasih. Saya bayar 1 tahun lebih. Tapi yang mau saya katakan, sekarang saya berkata nasar saya kepada Tuhan, biar saya bisa mengucap syukur 1.000 ucapan terima kasih saya dan 10 pujian. Bencana boleh datang, masalah boleh datang, tapi tindakan kita, sikap kita dalam meresponi bencana itu harus tetap bertindak di dalam nama Yesus, sesuai dengan kehendak Yesus. Dan pagi ini saya sudah memberikan 1.000 terima kasih saya kepada Tuhan. Karena kan nggak tidur 24 jam kan. Hanya sisanya nanti itu hanya bonus kepada Tuhan. Karena juga kadang-kadang Tuhan memberikan bonus sama saya. Apakah saya nggak punya masalah? Punya, berat. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan yang menanggung semua itu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang dimuliakan. Bertindak. Jangan dalam nama Simon Simanjuntak, Joner Mangapul, Joner Simon Mangapul Simanjuntak. Nggak ada itu, nggak ada ngaruhnya. Tapi kalau engkau bertindak dalam nama Yesus, hidupmu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, menyenangkan Tuhan, taat kepada Tuhan. Wow! Lihat betapa powerfulnya nama itu. Bagi orang lain yang tidak percaya, nama itu hanya sekedar olokan mereka, sindiran mereka, ejekan mereka. Tapi bagimu, nama itu yang dapat membuktikan dirinya kepada hidupmu. Bangga percaya pada Yesus, jangan malu. Saya tadi pagi katakan jangan malu percaya pada Yesus.
percaya sungguh pada Tuhan di tengah aniaya. Sikapmu yang penting. Saya lagi mengupas kitab Petrus, itu kan temanya itu iman penderitaan, iman penderitaan. Sikap kita bagaimana menghadapi penderitaan itu? Apa yang Tuhan janjikan di situ? Apa yang Tuhan berikan di situ? Kalau engkau mengerti, maka sikapmu juga menghadapi penderitaan ini akan benar. Dan engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Enggak akan pernah. Percaya sama firman. Percaya apa yang saya katakan dalam nama Yesus. Jadi, kita sebagai orang yang percaya tetap akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Haleluya. 5 menit bersama dengan firman. Bukan sesuatu yang mudah saya kerjakan. Proses yang panjang. Tapi ketika saya dapat menyelesaikan hari itu, saya bersyukur pada Tuhan. Semuanya. Kadang 2-3 kali saya harus mengulang. Hanya untuk bicara 5 menit. Karena nilainya itu semua adalah khotbah-khotbah. Kalau Anda memakai itu menjadi sebuah khotbah, Anda silakan. Kalau ada rekan-rekan, silakan. Anda tinggal mengembangkan. Tapi semuanya itu yang saya apakan ada. Kalau nggak 3, 4. Paling banyak 5. Kalau sudah 6, saya akan bagi menjadi 2. Kenapa? Bagi saya itu investasi saya. Mana tahu nanti anak saya kreatif. Ya, oh ini dulu khotbah saya, mereka bukukan khotbah itu. Mereka bukan. Ya, kalau dulu saya rajin menulis sampai, tapi yang sekarang enggak, karena tukang ketiknya udah jadi istri saya. Jadi tukang ketiknya karena sudah dapat saya. Kalau dulu jam 10 malam itu akan selesai pagi hari. Wow. Teringat akan kisah cinta. Puji nama Tuhan. Jadi dalam perkataan ya, juga dalam perbuatan lakukan yang baik. Ya. Wah, kadangkala orang dibuat rugi. Saya dari dulu sebenarnya ingin terus berbuat baik. Jadi kalau ada dulu jemaat saya, kalau dia bisa nyupir, ya, nyupir. Kalau Sabtu dia boleh bawa mobil saya. Ya saya pikir dia bisa bawa keluarganya atau bawa yang lain. Atau ada juga lagi yang memang khusus bawa penumpang. Bawa menghampiri jemaah. Jadi Sabtu mobil itu sudah dibawa. No problem. Dan saya juga bersyukur, kenapa? Ditolong. Karena mereka bertindak dalam nama Yesus dalam perbuatan apa? Perbuatan baik, bukan perbuatan jahat. Bukan. Jadi banyak kali orang diberi kepercayaan justru menipu. Diberikan amanah justru merongrong, mengkorupsi. Aduh, diberi memimpin bangsa enggak dijalankan dengan becus. Memimpin daerah enggak dilaksanakan dengan becus. Yang seharusnya milik masyarakat dipendam. Lebih baik busuk. Ada orang-orang yang seperti itu. Setelah makanannya busuk, dikasih sama orang. Bertobat. Ada orang-orang kalau makanannya sudah tidak bisa dimakan, diberi sama orang. Kadang-kala kalau saya di perlawanan begitu saya marah. Nggak usah bawa yang seperti ini. Kan ada anjingnya. Jadi kalau pertama kali langsung dikasih sama anjing, anjing saya aja nggak mau makan. Anjing saya tidak mau makan. Karena dia biasa apa yang kami makan itu yang dimakan anjing. Kalau kami makan ikan, anjing makan ikan. Kalau kami makan daging, dia makan daging. Kalau kami makan tempe, dia makan tempe. Kami makan pisang goreng, dia juga makan pisang goreng. Jadi apa yang kami makan? Karena setiap kali anjing, saya akan tumpang tangan dia.
Apa yang kami makan, kau harus bisa makan. Yang nggak bisa dimakan, karena saya nggak bisa, daun dan pintu nggak bisa dimakan sama dia. Kapal apa yang di laut berenang, kapal selam nggak bisa dia makan. Ya, jadi dalam perbuatan lakukanlah yang baik. Ya, kita upayalah. Ya, jangan ada suami istri banting tulang dari pagi sampai malam sampai pagi. Aduh, bilang aku kan udah kerja. Memangnya dalam rumah itu nggak kerja? Cobalah. Saya hanya katakan begini, kalau engkau mencintai seseorang dengan sungguh, kamu akan rela mengorbankan seluruh hidupmu hanya untuk melakukan cinta itu. Karena apa? Yesus karena cintanya kepada saya, dia rela mengorbankan segala hidupnya. Karena apa? Cinta yang menggerakkan. Kadang karena cinta itu juga kita marah. Yesus juga marah kalau tidak beres. Tapi bukan karena itu lalu kita terus memendam kebencian. Bukan. Inilah yang dikatakan perkataan, perbuatan, tindakan. Tindakan apa? Tindakan kasih. Lakukan dalam nama Yesus sehingga kita tetap menerima segala yang baik. Sehingga engkau melihat iman yang bertumbuh dalam sangat luar biasa dalam hidupmu. Bukan biasa-biasa. Saya minta rumah dikasih rumah, saya minta mobil dikasih mobil. Saya minta istri dikasih istri. Nggak ada di dunia ini yang mengatakan kepada mau mengatakan cintanya, yang kutawarkan kepadamu penderitaan dalam nama Yesus. Di dalam saya tidak menawarkan kesukaan, kesenangan, tapi menderita bersama dengan Yesus. Tak perlu kau jawab hari ini, 1 minggu saya berikan waktu kau berdoa dan berpuasa. Karena apa? Ini bukan main-main, bukan perjalanan sehari 2 hari. Ini perjalanan sampai kematian menjemput. Makanya saya tidak ada rayuan-rayuan maut di situ. Kau rela menderita bersama dengan Yesus, kita menikah. Kau nggak rela, kita tidak usah membangun hubungan, tidak usah melanjutkan. Tapi saya mencintaimu dengan kasih Kristus. Saya katakan, tidak perlu dijawab hari ini. Jawab seminggu kemudian. Tanggal 8 Mei 1993. Hari yang bersejarah. Oh, haleluya. Jadi, enggak usah takut. Apa yang kau minta akan diberi. Minta orang Chinese, dikasih Chinese. Bahkan sama orang tua saya bilang, sotong di beto bulu naso banaleti. Bagi kami orang Batak, orang Madalit itu hanya orang Batak itu, ya. Tapi saya sudah bilang sama orang bapak saya pada waktu itu, saya tidak akan menikah dengan orang Batak. Saya akan menikah dengan orang Cina. Sampai orang tua saya laki berkata pada waktu saya pulang kampung terakhir, dia bilang, kalau kamu menikah dengan orang apa, kamu tidak akan saya lihat. Saya hanya bilang sama bapak saya, berkatnya bapak itu ajalah Tuhan turunkan sama saya. Ya. Memang menikah orang tua saya sudah meninggal duluan. Ya, jadi hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan menjadikan kita alat yang menyenangkan. Tetapi itu karena ada dukungan iman yang bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya adalah, bagaimana iman kita kepada Dia? Berfungsikah Dia atau tidak? Hanya Anda yang dapat menjawab. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Segala kasih sayang, sucilah setiap kami
Sucilah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, sucilah bangsa ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi mereka, bagi pemimpin bangsa kami, Presiden, kiranya terus Tuhan memberikan hikmat akal budi di dalam situasi dan kondisi bangsa, di mana kemarin kami baca koran bagaimana perusahaan-perusahaan raksasa yang mem-PHK banyak, bahkan ribuan orang Bapa di surga. Itu memang tidak dikatakan tidak, masih sedikit, masih di kisaran 6% sampai 10%. Bapa di surga, kami tahu Tuhan situasi memang sulit, tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan akan terus memberkati umat-Mu, gereja-Mu, untuk terus menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan itulah sebabnya kami berdoa bagi presiden kami, supaya presiden kami diberikan hikmat akal budi dalam mengelola negara ini, mengelola keuangan kami, sehingga Tuhan perputaran ekonomi di bangsa ini melalui para menyalahgunakan wewenang kedudukan yang mereka beri. Takut akan Tuhan memenuhi hidup mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemimpin kami di daerah kami, juga diberkati oleh Tuhan dimanapun di seluruh Indonesia. Gubernur kah, wali kota kah, bupati kah, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Segala perbuatan setan yang mencoba mengganggu, kami perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan engkau yang mengalami sakit penyakit, percaya pada Yesus, engkau datang kepada Tuhan saat ini. Bila engkau percaya dengan iman di dalam nama Tuhan, arahkan tanganmu kepada layar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mengarahkan layar kepada layar Bapa di surga, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Segala sakit banyak aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh oleh kuasa-Mu, karena engkau tidak mengenal ruang, waktu maupun jarak. Engkau mampu menjamah. Kami berdoa di sini, engkau mampu menjamah mereka di manapun mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup ini. Terima kasih. Dan mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan, kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada. Mari Tuhan, kau melihat mereka-mereka yang menaruh tangan di dada. Ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan sebagaimana firman-Mu. Orang yang mengaku segala dosa dan kejahatan, Engkau akan sucikan. Dan terima kasih Tuhan, bahwa Engkau mau mengampuni segala perbuatan-perbuatan dosaku yang Kau lakukan di masa lampau. Sekarang Engkau menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupanku, sehingga hidupku Tuhan menjadi berguna dalam kerajaan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bagi Anda yang mau mengalami transformasi, mari angkat tanganmu dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapa, lihat tangan-tangan yang mereka angkat, transformasikan hidup mereka. Tolong mereka Bapa di surga, sehingga mereka mengalami terobosan seperti Engkau melakukan terobosan kepada Tuhan Yesus, Paulus dan Saulus menjadi Paulus Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, enggak, nama-Mu dimuliakan, diberi hormat, pujian hanya kepada Tuhan, sehingga iman kami, iman yang bertumbuh dalam Kristus, iman yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini, iman yang membawa dampak pengaruh bagi hidup kami maupun bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka-mereka yang terlibat dalam dunia politik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarkan mereka, Engkau Tuhan beri kesempatan, dan kami berdoa biar takut akan Tuhan memenuhi para politisi kami, sehingga mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Di pusatkah atau di daerahkah mereka melayani masyarakat, Tuhan memberkati mereka semuanya. Gereja-gereja Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Indonesia. Mantap.